Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun juga yang sudah tergabung di dalam online, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom saya ucapkan kepada kita semuanya, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat-jemaat yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pagi hari ini saya percaya bahwa ketika kita hadir di tempat ini, ketika kita datang di dalam ibadah kita, ada satu kehausan, ada satu kerinduan di dalam kehidupan kita untuk kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu pujian. Kau Allah yang setia Tuhan, Bapa yang mulia. Saya percaya bahwa kita merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Pagi hari ini kita merasakan kebaikannya yang nyata di dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan, Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan hati yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Ketika kita memejamkan mata kita pagi hari ini di dalam hadirat-Nya, mari kita mulai membayangkan, mari kita mulai melihat kembali bagaimana Tuhan yang baik dalam hidup kita, bagaimana pertolongannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas keberadaan diri kita pagi hari ini di hadapan hadirat-Nya. Jikalau kita boleh melihat keluarga kita baik-baik saja, jikalau mereka boleh dalam keadaan sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jikalau saat ini kita boleh memiliki pekerjaan, merasakan berkat Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini dengan hati yang sungguh kita datang kepada Tuhan. Kita mulai merasakan kebaikannya itu mengalir dalam hidup kita.
Kita mulai kembali merasakan di saat-saat kita terhimpit, di saat-saat kita tidak mampu, di saat-saat kita menghadapi pergumulan yang hebat dan besar. Dan di situ kita melihat pertolongan Allah dalam hidup kita. Di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menyatakan pertolongannya yang luar biasa. Mari kita mulai merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita mulai angkat hati kita kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, yes Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam hidup ini Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Sangat baik. Haleluya. Dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Katakan hidupku di dalam-Mu Tuhan. Katakan terima kasih. Kau selamatkan hidupku. Mari sama-sama katakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku
datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, membawa penyembahan kami, membawa ucapan syukur kami Tuhan yang naik dari hati kami yang terdalam Tuhan. Bahwa kami sungguh merasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami boleh balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mempersembahkan hidup kami untuk Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami siap untuk dilawat oleh Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan kami yakin Engkau hadir pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom buat kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Mari kita puji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Kalau yang ada di gereja boleh kasih ucapan selamat atau shalom. Mungkin kita tadi belum bertemu. Ya, bagi yang di rumah, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Bebaskan roh kita pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Semua serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Katakan dia Allah yang luar biasa, berkuasa. Yesus nama di atas segala nama. Mari saat ini sama-sama kita mendemonstrasikan kuasa nama Yesus dalam hidup kita melalui pujian kita pada pagi hari ini yang berkuasa menjamah hidup kita. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dia tak tergoyahkan. Amin. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala. Yes Tuhan, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ketika Petrus melihat orang yang lumpuh itu, Petrus menawarkan demi nama Yesus,
orang Nazaret itu dan orang lumpuh itu boleh berjalan. Pagi hari ini nama itu berkuasa dalam hidup kita. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Coba katakan. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Ya sama-sama katakan nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nama Yesus di atas segalanya di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saat ini kita memberikan persembahan kita sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Nanti saya minta Saudari Nia boleh melayani kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan. Melalui korban syukur kami yang akan kami berikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Dan biarlah persembahan yang kami berikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi dengan ketulusan hati kami Tuhan. Berkati dengan berlipat kali ganda. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila kita bisa bangun pagi hari ini, itu semua karena berkat Tuhan dalam hidup kita. Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Katakan dalam dirimu, aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan itu ada di dalam kehidupan saya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini juga kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana keadaan rohmu pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan yang mampu menyegarkan hidup kita. Segala yang kita punyai tidak mampu membuat kita untuk kuat di dalam Tuhan. Hanya firman-Nya yang memampukan kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Kami rindu firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Selidiki hati kami pagi hari ini Tuhan. Hadirlah, perbarui roh kami Tuhan. Datanglah, kuatkan roh kami Tuhan. Sebab kami membutuhkan Engkau. Kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu Tuhan. Biara lama ya syadara lama ya takara lama ya syadara. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku
kami tidak menyerah kepada segala yang kami hadapi, segala apa yang saat ini ada di dalam dunia ini Tuhan. Firman-Mu yang memampukan kami untuk kuat, Firman-Mu yang memampukan kami untuk selalu melihat pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Pagi hari ini kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pendeta Glenn yang akan menyampaikan. Biarlah pengurapan daripada Roh Kudus terjadi dalam pelayanan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan urapi kami semua yang mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat, kekuatan, pengharapan, penghiburan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati melalui firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya yang hadir di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang hadir di rumah. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara di dalam minggu kedua kita masih bicara tentang penginjilan dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-3 ayat 1 sampai 10. Minta tolong Ekel untuk membaca, bisa lihat di monitor. Bapak Heri bisa menampilkan. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-3 ayat 1 sampai dengan yang 10. Oke, Mike mungkin. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi. Ya, terima kasih Ekel. Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini kita bicara tentang penginjilan dan tema kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Kalau kita tahu bahwa di gereja kita di GSJ Tanjung Priuk kita menganut prinsip 5P. 5P itu adalah penginjilan, pemuritan, pelayanan, penyembahan, dan juga satu lagi penginjilan, pemuritan, pelayanan, penyembahan, dan persekutuan. Itu 5P yang kita adopsi dari prinsipnya Rick Warren. Jadi kita dalam perkembangan gereja atau dalam pertumbuhan gereja, 5 prinsip ini yang harusnya ada dalam pertumbuhan gereja ataupun pertumbuhan jemaat. Dan bulan Oktober kita bicara tentang penginjilan.
penginjilan. Konteks dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10 itu kalau Bapak Ibu membaca yang tadi sudah dibacakan oleh Saudara Ekel, itu Petrus dan Yohanes hendak bersembayang atau ibadah yang biasa mereka lakukan, dan ketika mereka sampai di tempat ibadah mau naik tangga-tangga ke tempat ibadah, mereka berjumpa dengan seorang pengemis yang meminta-minta. Pengemis itu seorang lumpuh yang selama hidupnya 39 tahun dia mengalami kelumpuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita mau mencoba menggali dari firman Tuhan yang telah kita dengar tadi tentang, karena ini berkaitan dengan penginjilan, maka kita bicara tentang bagaimana kesempatan untuk memberitakan Injil. Di dalam ayat yang kita baca tadi, kita menemukan ada dua kebenaran yang bisa kita renungkan pagi hari ini berkaitan dengan kesempatan untuk memberitakan Injil. Yang pertama itu kita menemukan sebelum kita memberitakan Injil atau bersaksi, terlebih dahulu kita harus menjadi saksi itu sendiri. Amin. Sebelum kita memberitakan Injil atau bersaksi, kita terlebih dahulu menjadi saksi itu. Seperti yang kita pelajari dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 sampai seterusnya, kita menemukan bahwa sebelum para murid pergi untuk memberitakan Injil, mereka terlebih dahulu mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, apalagi di waktu-waktu terakhir mereka dengan Tuhan Yesus, kita menemukan mereka mengalami dua pengalaman yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang pertama itu pengalaman ketika mereka melihat Yesus mati di salib. Itu pengalaman itu mempengaruhi hidup mereka. Kalau kita membaca sampai mereka mengalami putus asa. Putus asa itu yang membuat Yudas Iskariot pergi gantung diri dan mati. Putus asa itu membuat Petrus kembali untuk menjadi nelayan. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita menemukan mereka mengalami sebuah keputusasaan karena sang guru mereka mati. Tapi 3 hari kemudian keputusasaan mereka itu berubah menjadi sebuah sukacita ketika mereka menemukan sang guru mereka itu ada dalam keadaan hidup. Setelah 3 hari meninggal, dia kemudian hidup. Dan pikiran mereka kemudian dibukakan ketika mereka mendengar, melihat, dan kemudian mencocokkan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia berkata anak manusia akan diserahkan dan akan mati dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit.
Amin. Amin. Benar nggak, Bapak Ibu? Ketika kita punya sebuah pengalaman, yang pengalaman itu mempengaruhi hidup kita akan menceritakan pengalaman itu. Bagaimana kita mengalami sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa. Petrus dan Yohanes, mereka mengalami sebuah peristiwa. Dari peristiwa itu, mendorong mereka untuk menceritakannya. Menceritakan peristiwa itu kepada orang lain. Kalau kita membaca di dalam kitab Al-Rasul pasal 1 ayat 8, itu dengan jelas menyebutkan mereka akan menjadi saksi. Supaya mereka bisa menceritakan itu, mereka harus menjadi saksi. Amin. Apa itu saksi? Di dalam kamus bahasa Indonesia, saksi itu diartikan sebagai orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Saksi itu artinya orang yang melihat atau orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa. Para murid adalah mereka yang melihat, menyaksikan sendiri sebuah peristiwa. Apa yang mereka saksikan? Mereka melihat bagaimana Yesus mengalami penderitaan, bagaimana Yesus disedihkan, mengalami penyaliban, dan mereka menyaksikan sendiri. Tapi kemudian mereka menyaksikan sendiri 3 hari kemudian bagaimana Yesus ada di tengah-tengah mereka, bagaimana dia hidup, bagaimana mereka bisa melakukan dia untuk memastikan bahwa dia bukanlah hantu, karena hantu tidak bisa dipegang. Tapi mereka kemudian mereka memegang dia. Bahkan Thomas berkata, dan itulah pembuktian ketika mereka mendapati kenyataan bahwa mereka kemudian pergi memberitakan. Amin. Peristiwa itu dorong mereka. Jadi cara tentang kesempatan akan maka yang pertama dimulai kata saksi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu kata saksinya Markus. Dari kata Markus itu kita kemudian Martir itu adalah seorang yang bersaksi sampai dia rela mati demi kesaksiannya.
mereka rela mati demi apa yang mereka katakan. Itulah sebabnya ketika kita bicara menjadi saksi, jika kita tidak mengalami sesuatu dengan Tuhan, bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain tentang sesuatu yang tidak kita alami? Kita perlu mengalami sebuah pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, sehingga pengalaman itu mendorong kita untuk menceritakan itu bersama. Ada seorang Pakistan, saya lupa Pakistan apa Iran, yang sering kali dia masih muda, dia sering kali tuh suka memukul anak-anak muda lain yang pergi beribadah. Dia suka memukul. Sampai saat itu, ketika dia memukul seseorang, karena orang ini Kristen, orang itu, anak muda itu kabur dan Alkitabnya jatuh. Alkitab Gideon. Itu jatuh, dia ngambil Alkitab itu, dia bawa pulang. Dia bawa pulang, dia baca itu. Dan kemudian Roh Tuhan menjamah dia dan kemudian dia percaya. Ketika dia percaya, dia kemudian ditangkap. Karena dia dianggap sudah meninggal. Dan ketika dia ditangkap, dia diadili tanpa sidang. Dia dijatuhi hukuman gantung. Ketika dia mau digantung itu, tiba-tiba tuh ada surat, yang orang bawa surat, yang sampai saat dia menceritakan kesaksian, dia berkata bahwa dia tidak tahu siapa yang membawa surat itu. Tapi surat itu datang kepada para eksekutor dan mengatakan bahwa bebaskan anak ini. Setelah dia bebas, dia kemudian menceritakan dan dia mengganti nama dia dengan nama Lazarus. Dia mengatakan bahwa saya ini harusnya mati, tapi Tuhan masih memberi saya kesempatan. Dan dia pergi menceritakan itu. Dan kesaksian dia itu dimuat di dalam bentuk video beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya dia mengalami sesuatu. Dan sesuatu itu mendorong dia untuk menceritakan walaupun dia rela mati. Ini yang disebut martir atau martir. Nah, para murid, karena mereka mengalami itu, mereka jadi saksi dari sebuah peristiwa. Itu yang mendorong mereka untuk kemudian bersaksi, menceritakan Yesus kepada orang lain. Selain itu, para murid juga dilengkapi dengan kuasa. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kita menemukan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun ke atas. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersaksi, pertama kita harus menjadi saksi itu dulu. Dan kemudian kita dilengkapi dengan pengurapan Roh Kudus. Sehingga kita bisa bersaksi. Saksian kita penuh dengan Alkitab memberitahu kita dua hal ini. Yang pertama, kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus dulu sebelum kita memberitakan.
Bapak Ibu Saudara, tanpa punya pengalaman, kita akan sulit untuk bersaksi. Amin. Kalau Bapak Ibu yang di gereja pasti tahu Bapak Yan, kalau ketemu pasti dengan kesaksian. Kenapa dia selalu menceritakan pengalaman? Karena itu yang dia alami. Pengalaman itu yang mendorong seseorang untuk bercerita tentang apa yang dia alami. Para murid itu bercerita apa yang mereka alami. Bagaimana mereka melihat kuasa Yesus itu, bagaimana mereka melihat bagi otoritas dari nama itu. Itulah yang membuat Yohanes dan Petrus ketika berjumpa dengan orang lumpuh itu, mereka tidak mau memberikan yang lain. Mereka tidak mau menceritakan yang lain. Walaupun mereka bisa menceritakan yang lain. Tapi mereka tidak mau menceritakan kecuali menceritakan nama. Ini Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman kita di rumah atau di gereja. Ketika orang datang menceritakan sesuatu kepada kita, masalah yang mereka alami, biasanya apa yang kita tawarkan? Kan kita bisa menawarkan yang lain. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Kalau ada orang datang curhat masalah dia, selalu kan kita bisa kasih pendapat kita. Pendapat apa yang kita berikan? Oh, kesini. Tadi malam saya ada di sebuah TikTok rohani, lagi ngobrol. Kemudian ada seorang yang masuk. Kemudian ada saran-saran kemudian kenapa mereka tidak menyarankan seperti Petrus dan Paulus dan Yohanes? Yang menyarankan, oh kamu beli obat ini, terus gosok minyak ini segala macam. Tapi tidak ada yang menjelaskan kenapa kamu tidak percaya kepada kuasa. Seperti itu. Ini kadang-kadang kemudian saya merenungkan, iya juga, kadang-kadang atau sering juga ketika orang meminta pendapat, saya tidak menyarankan nama Yesus terlebih dahulu. Saya menyarankan yang lain. Nah, Petrus dan Yohanes bisa menyarankan yang lain kepada orang pengemis ini. Bisa saja mereka berkata, ini uang keping perak buat kamu. Selesai masalahnya, ya kan? Tapi mereka tidak melakukan hal itu. Apakah Petrus dan Yohanes tidak punya emas perak? Jawabannya tidak mungkin. Tapi tujuan mereka bukan yang itu, yaitu memberitakan. Tanpa memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus, kita tidak akan efektif untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Injil berdasarkan teori akan berbeda dengan memberitakan Injil berdasarkan pengalaman rohani kita. Teori penginjilan ada. Yang saya tahu ada 2. Yang pertama adalah yang disebut sebagai 4 hukum rohani. Itu waktu saya masuk tingkat dasar dari sekolah teologi, kami belajar 4 hukum rohani. Kami harus pergi mencari 6 orang untuk memberitahu 4 hukum rohani. Harus minimal 6 orang, harus kita saksikan. Kemudian beberapa waktu kemudian teori yang kedua, namanya evangelism explosion. Di situ dia hanya memakai 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu yakin Bapak Ibu mati masuk surga? Kalau dia jawab yakin masuk surga, pertanyaan kedua muncul. Mengapa Tuhan Allah mengizinkan Bapak Ibu Saudara masuk surganya? Itu teori. Tetapi teori itu tidak seefektif ketika Bapak Ibu mengalami pengalaman dengan Tuhan Yesus dan menceritakan pengalaman itu kepada orang lain. Itu dampaknya lebih besar dari sekedar teori
penginjilan. Saya berjumpa dengan seorang yang ternyata dia pernah sekolah di Malang. Dan dia menceritakan pengalaman dia berjumpa dengan Tuhan. Dari seorang yang bukan Kristen menjadi Kristen, dan karena menjadi pengikut Yesus, kepalanya dipukul dengan pipa sampai dijahit. Dan dia kemudian bercerita tentang pengalaman itu kepada orang-orang yang dijumpai. Dan itu membawa dampak yang lebih besar daripada sekedar teori penginjilan. Jadi kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus terlebih dahulu. Setiap hari dalam hidup kita sebenarnya ada pengalaman kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Ada pengalaman bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, ada Tuhan mencukupkan kita, ada pengalaman bagaimana Tuhan melindungi, meluputkan kita dari masalah. Pengalaman itu bisa dijadikan dorongan untuk menceritakan. Amin. Bapak Ibu tidak perlu belajar teori penginjilan. Bapak Ibu punya pengalaman dengan itu sudah cukup menjadi saksi bagi kerajaan. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, kita harus mengalami pengurapan bersama dengan Roh Kudus harus mengurapi kita, sehingga pengurapan itu mendorong kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagian pertama, kesempatan Memberitakan Injil dimulai ketika kita menjadi saksi. Sebelum kita memberitakan Injil, kita harus mengalami dulu pengalaman dengan Tuhan, sehingga itu menjadi bagian bagi kita untuk memberitakan Yesus. Yang kedua, kesempatan hanya ada satu kali. Karena itu pergunakan untuk memberitakan nama Yesus. Kesempatan itu cuma satu kali. Maksud kesempatan cuma satu kali begini. Kalau Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul pasal 3, Bapak Ibu akan temukan bahwa Petrus dan Yohanes ini kan sedang mau pergi beribadah. Ini saya mencoba berpikir dengan logika berpikir. Ketika mereka sedang buru-buru ke tempat ibadah, depan mereka ketemu pengemis. Pengemis itu bukan tujuan mereka. Tujuan mereka kan beribadah. Ketika mereka mau beribadah, ini logika saya. Ketika ada pengemis, pastilah yang mereka lakukan adalah pengemis ini nih akan menghalang saya untuk beribadah. Ngasih aja dia uang. Nih, terus mereka pergi beribadah. Kan begitu, benar nggak? Bapak Ibu Saudara mau datang dari rumah ke gereja nih, lihat sudah mau jam 10, tiba-tiba ketika sedang ke sini, Bapak Ibu dicegat oleh pengemis. Pengemis minta. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya yakin Bapak Ibu tidak akan ngobrol dengan pengemis. Benar nggak? Benar nggak? Karena kan tujuan kita bukan ke pengemis. Tujuan kita kan mau beribadah. Pastilah Bapak Ibu akan merogoh uang dan memberikan kepada pengemis supaya tidak menghalangi sehingga Bapak Ibu cepat-cepat datang ke gereja. Itu logika berpikir. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak seperti itu. Mereka berhenti. Karena mereka tahu ini ada sebuah kesempatan yang kalau dilewatkan, maka kesempatan itu tidak akan datang lagi. Cek satu. Mereka, kalau Bapak Ibu membaca dengan baik-baik, Bapak Ibu akan memperhatikan, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Petrus dan Yohanes tahu itu kesempatan buat mereka memberitakan Injil.
Sehingga mereka tidak mengabaikan kesempatan itu. Mereka tidak mengabaikan, mereka pasti bawa uang. Tidak mungkin Petrus dan Yohanes tidak bawa uang. Karena mereka harus memberikan persembahan di bait Allah. Mereka pasti bawa persembahan. Tetapi mereka bilang emas dan perak tidak ada pada kami. Karena bagi mereka yang lebih penting itu adalah nama Yesus. Kesempatan itu harus dimanfaatkan untuk menceritakan nama Yesus. Karena tidak ada kesempatan yang kedua. Kesempatan hanya datang satu kali. Dari ayat ini kita belajar bahwa di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi mungkin saja saya, Bapak Ibu yang ada di gereja, Bapak Ibu yang di rumah, mungkin seringkali kita mengabaikan kesempatan itu. Dan membiarkan kesempatan itu berlalu. Tidak akan mungkin kesempatan itu datang lagi. Sebab tidak ada kesempatan yang kedua. Kesempatan selalu yang pertama. Karena itu dewa Kronos itu, dewa waktu itu, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, bisa cari di YouTube, di Google. Dewa Kronos itu rambutnya panjang ke depan. Jadi rambutnya tuh panjang ke depan begini. Yang belakang ini botak. Panjang ke depan. Dan larinya sangat cepat. Jadi orang-orang Yunani berkata kalau mau nangkap dewa Kronos, itu nunggu begini. Waktu dia lewat, pegang depan rambutnya dia. Karena waktu dia lewat nggak bisa megang lagi. Kan nggak bisa megang pala botaknya. Karena rambutnya hanya di depan, terus pegang. Jadi gambaran mereka tentang Kronos, dewa Kronos dan Kairos, itu adalah selagi ada waktu, ambil. Selagi ada kesempatan. Petrus dan Yohanes tidak membuang kesempatan itu. Dan mereka melakukan itu. Dari ayat ini kita belajar begini. Ada dua. Pertama, perhatikan baik-baik situasi hidup kita. Karena perhatikan itu maksudnya gini. Ketika kita mengalami sesuatu, bertemu dengan seseorang, apakah itu kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita untuk memberitahukan Yesus ataukah enggak? Jadi ketika kita bersinggungan dengan seseorang yang belum percaya Yesus, bisa jadi Tuhan menuntun kita ke situ. Bisa jadi itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kesempatan itu dilewatkan, maka kesempatan itu bisa hilang. Amin. Seorang teman saya, ketika dulu kami belajar penginjilan, dia kemudian dituntun, hatinya seperti dituntun oleh Tuhan. Karena memang itu tadi saya bilang, sebelum melakukan penginjilan, sebaiknya kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Bahwa kita ketemu dengan orang yang hatinya siap untuk menerima Injil Kristus. Pergilah dia ke kebun apel di Batu Malang. Waktu dia sampai di situ, dia duduk. Dia lihat ada seorang wanita yang duduk sendiri. Terus dia datang memberanikan diri untuk menceritakan 4 hukum rohani. Ternyata, Bapak Ibu tahu, dari kesaksian dia, wanita itu sedang mengalami sesuatu. Dan dia ada di kebun apel itu untuk bunuh diri. Dia bawa silet. Silet itu mau dia toreh di nadi. Tapi Tuhan menuntun teman saya ini ketemu dengan dia. Sehingga akhirnya dia diselamatkan.
ada orang-orang yang modelnya kayak gitu. Dan Tuhan siap menuntun orang percaya ke situ. Yang dibutuhkan adalah kepekaan kita. Amin. Bagaimana kita bisa peka? Roh Kudus yang akan menuntun kita. Karena itu para murid kenapa nggak boleh tinggalkan Yerusalem sebelum mereka diurapi dulu. Karena ketika mereka diurapi oleh kuasa Roh Kudus akan menuntun mereka untuk ketemu dengan orang yang hatinya terbuka bagi Injil. Tapi ada teman saya satu juga yang nggak tahu apakah dia dituntun atau tidak, tetapi dia pergi memberitakan Injil dan dia dikejar dengan golok, dengan celurit. Dan dia kabur. Perlu tuntunan Roh Kudus. Jadi perhatikan baik-baik apa yang terjadi di sekitar kita. Petrus dan Yohanes, mereka punya kepekaan itu. Sehingga waktu mereka ketemu pengemis ini, mereka tidak mengabaikan itu. Mereka tidak sekedar, nih buat kamu lah, kami ingin pergi ibadah, ngapain kamu halangi kami. Mereka tidak mengabaikan itu. Mereka tahu Tuhan membawa mereka ketemu dengan pengemis ini yang perlu mendapat firman, perlu mendengar Injil Kristus. Yang kedua, gunakan setiap kesempatan untuk bersaksi tentang nama Yesus. Ini ada sebuah kutipan pernyataan yang saya kutip. Bunyinya demikian. Tidak semua orang diberi karunia untuk menjadi pemberita Injil. Tetapi semua orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi dan bersaksi tentang nama Yesus. Kita tidak punya karunia penginjilan. Amin. Karunia menjadi pemberita Injil, penginjil. Tapi kita semua dipanggil jadi saksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi semua kita bisa jadi saksi. Amin. Ketika kita jadi saksi, pengalaman kita dengan Tuhan akan mendorong kita untuk memberitakan Injil. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk bersaksi tentang nama Yesus. Ini bukan masalah tidak mampu, tapi tidak mau. Menjadi saksi itu bukan masalah, saya tidak mampu menjadi saksi, bukan. Tetapi saya tidak mau menjadi saksi. Karena untuk menjadi saksi Kristus, semua orang bisa jadi saksi Kristus. Amin. Kalau mau menjadi penginjil, tidak semua orang bisa jadi penginjil. Karena itu sebuah karunia. Tapi menjadi saksi bukan karunia. Itu adalah bagian yang melekat dalam diri setiap orang percaya. Ketika punya pengalaman dengan Tuhan Yesus, maka kita mampu untuk menjadi saksi. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam bulan penginjilan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk peka pada bulan ini. Siapa tahu Tuhan sedang membawa kita bertemu dengan seseorang untuk mereka mendengar Injil. Mari buka hati, mari buka pikiran, mari pertajam kepekaan kita. Karena Tuhan akan membawa kita ketemu dengan minimal satu orang untuk menjadi saksi. Yang kita lakukan Bapak Ibu yang di rumah, di gereja, pagi hari ini adalah mari minta Tuhan mengurapi kita. Supaya kita bisa peka untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita berdoa supaya Tuhan menuntun kita sama seperti Tuhan menuntun Petrus dan Yohanes untuk bertemu dengan pengemis yang lumpuh ini. Setiap hari pengemis yang mirip pengemis ini ada di sekitar kita. Mereka dalam bentuk orang yang datang dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah yang tidak tahu bagaimana jalan keluar. Mereka bingung bagaimana mengatasinya. Panggilan kita, kalau kita percaya nama Yesus berkuasa, maka yakinkanlah itu kepada orang lain. Kalau kita tidak yakin nama Yesus itu berkuasa, jangan kita ceritakan nama itu. Karena kita sendiri tidak yakin. Tapi kalau kita yakin nama itu berkuasa, maka kita akan didorong untuk menyaksikan nama itu bagi orang lain. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Saya percaya dalam bulan ini setiap jemaat akan Tuhan tuntun. Setiap hamba-hamba Tuhan akan Tuhan tuntun
untuk ketemu dengan satu orang seperti pengemis ini, yang dimana kita menyatakan nama itu. Mari tunduk kepala, kita doakan firman Tuhan. Dan kita doakan diri kita masing-masing, supaya bulan ini kita dapat menyaksikan di gereja bagaimana kita bertemu dengan orang yang Tuhan tuntun. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama dengan Tuhan, mari katakan secara pribadi kepada Tuhan, Tuhan, dalam bulan ini tuntun saya seperti Simon dan juga Yohanes, supaya saya bertemu dengan orang-orang yang mirip pengemis ini, orang-orang yang sedang mencari kebenaran, orang-orang yang sedang mencari Yesus, dan mampukan saya untuk menyatakan nama-Mu yang berkuasa itu bagi mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pagi hari ini atau siang hari ini, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kami semua mendengar firman-Mu. Kami semua menyaksikan bagaimana Tuhan menuntun Petrus dan Yohanes bertemu dengan seseorang yang memerlukan Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini, tolong kami semua, biarlah di dalam bulan ini, kami semua boleh melakukan atau mengalami pengalaman bertemu dengan seseorang yang kemudian mendengar nama-Mu dan dia percaya kepada Engkau. Roh Kudus menuntun kami semua dalam bulan ini, mempertajam kepekaan kami terhadap situasi-situasi di dalam hidup kami ketika kami bertemu bersinggungan dengan seseorang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Urapi kami sehingga kami menyatakan nama-Mu yang berkuasa itu bagi mereka yang sedang membutuhkannya. Siapapun di antara kami, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, kami percaya dalam bulan ini kami mengalami sesuatu pengalaman bersama Engkau Tuhan. Kami menceritakan pengalaman itu dan kami bersaksi bagaimana Engkau membawa kami bertemu dengan orang-orang yang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Berkati kami semua yang sudah hadir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini tidak ada yang ulang tahun. Kita akan berdiri sama-sama mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan kemudian bagi pengerja. Oh iya, sebelum kita mengakhiri, kita doakan dulu Bapak Jimmy Naneri yang berulang tahun tanggal 5. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, pada minggu ini kami mengucap syukur bersama-sama dengan Bapak Jimmy Naneri, di mana Tuhan menambahkan satu usia kepada hamba-Mu di tanggal 5 Oktober. Penyertaan
Biarlah ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa antara kami dengan Engkau ya Tuhan. Sebagai akhir kepada kami mohon berkat Tuhan. Berkat kepada Israel, berkat yang sama turun atas kami pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari mengangkat tangan, menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Tuhan ini yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu mulai saat ini sampai Maranatha. Biarlah yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat siang. Ibu Jenny, Tante Bapak Nus, Ibu Jenny, Nelly sama Nelly, Papa Pice, Bu Mama Eni, Fitra, iya, Bu Linda, Marta, Radmini, Mama Lili, Hai, Ibu Marta, iya Tuhan Bu In, berkati. iya, Baru kali ini tadi merah. Bapak Nus, ya, kemudian, Karena Tuhan berkati. handphone itu kalau nggak pakai itu Glenn foto nggak. Tadi kedengeran. Tadi pas taruh live. Sampai jumpa. Hah? Iya. Ya. Ya, terima kasih.